Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa silaturahmi via live FB ya. Semoga tidak mengurangi keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Suaranya jelas nggak? Coba aja tes di sini. Oh iya. Ya, masih tes ya, nunggu yang lain masih hadir. Jadi kita malam ini akan membahas atau menjelaskan detail perihal edaran surat yang kemarin sudah di broadcast di WhatsApp grup. Apakah suaranya jelas? Cek di situ ada. Ya, baru 7 orang yang hadir. Ya, baru 7 orang yang hadir. Iya, jelas ya. Oke, Bapak Ibu. Pertama saya menyampaikan tetap harus semangat ya, selalu optimis dan selalu berpikiran positif atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada takdir yang buruk bagi orang yang beriman. Jika dia sabar, dia akan mendapat pahala dari kesabarannya. Jika dia bersyukur, dia akan mendapat pahala dari syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan. Kita juga harus bersabar karena dengan wabah ini, terutama anak-anak kita, anak-anak ibu semua, saya tahu anak-anak sangat rindu, sangat kangen bertemu dengan bapak ibu gurunya, tetapi demi kemaslahatan bersama maka harus bersabar. Insya Allah semoga dalam waktu dekat Allah memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran sehingga proses mengaji bisa berjalan dengan normal. Dan tidak lupa juga masih bulan Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, saya bacakan saja, nanti detailnya Bu Dinda nih ya. Kita langsung poin 4 kali ya. Dari 1 dulu ya. Dari poin 1 aja saya bacakan. Pelaksanaan semester genap akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 12 Juni. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, untuk jamnya secara online atau secara umum mengikuti jam ngaji. Tapi jika memang menghendaki di jam lain, bentrok sama sekolah misalnya, bentrok sama sekolah atau sekalian lah sama sekolahan biar sekali beres pagi, misalkan sekolah jam 10 mau setoran jam 11 juga silahkan, atau tes duluan juga nggak apa-apa, atau tesnya belakangan juga tidak apa-apa. Kemudian khusus semester genap tahun ini karena di tengah pandemi corona tidak dikenakan biaya ya. Biasanya biayanya berapa? 50.000 dengan wisuda ya, yang tahun lalu. Tahun ini itu rencananya 60.000 ya, dengan wisuda atau dengan akhir usana. Tetapi kita memang tidak bisa banyak memberikan ya. Mungkin saya juga tahu kalau ibu-ibu yang anaknya di sekolah, ada sebagian suara yang ingin SPP-nya turun gitu ya. Itu di sekolah karena memang SPP-nya 1 juta sebulan. Ada yang 500.000. Nah, kalau di RTDR saya bingung harus berapa nuruninnya, dari 35.000 jadi berapa, dari 50.000 jadi berapa. Itu pun udah subsidi silang dengan yatim dan juga duafa, termasuk yang kena dampak corona juga. Karena kita punya prinsip dari awal, sebenarnya RTDR itu dulu gratis, asli gratis, bahkan kita sering ngasih duit ke santri-santri ketika santrinya masih 6, 10, 20. Setelah santrinya ratusan
Mulai 200 200 kita ambil guru dari luar, kita tambah gedung, tambah listrik dan segala macamnya. Jadi semua infak itu kita gunakan untuk operasional RTDR. Alhamdulillah kepada Bapak Ibu yang sudah ikhlas. Kita bukan SPP ya, berinfak. Infak itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Bagian tanda orang yang bertakwa adalah dia suka berinfak. Infak itu bagi kami bukan besar dan kecilnya, tetapi yang paling penting istiqomahnya. Istiqomah tiap bulan, tiap tanggal 1 misalkan, itu lebih bagus daripada misalkan langsung entar aja deh bayarnya, infaknya entar setahun, itu nggak bagus. Karena menghambat cash flow. Jadi tidak ada biaya. Nah, kita kita ambil dari infak bulan Juni ya, dan guru-guru juga sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan untuk guru-guru juga ya ada sedikit buat mereka mungkin menulis rapot ya. Itu ya. Poin 2 jelas ya. Kemudian poin 3, jadwal semester genap 2020. Senin 8 Juni pelajarannya tahfiz. Jadi santri menyetorkan satu surat terakhir. Misalkan nih anak ibu sekarang hafalannya surat Ad-Duha, tapi baru 5 ayat, belum satu surat. Berarti ujiannya surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Atau misalkan sedang menghafal surat An-Naba, baru sampai 39 ayat, berarti kan belum selesai tuh, belum lancar mungkin. Nah, maka ujian semesternya surat An-Nazi'at dan seterusnya. Jadi intinya satu surat terakhir yang sudah lancar, yang sudah khatam, yang sudah disetorkan, bukan surat yang sedang dihafalkan apalagi belum selesai gitu. Kemudian hari kedua Selasa itu hadis ya. Hadis ini ada 4 ya, karena sedang keadaannya tidak normal. Kalau biasanya tuh kalau tatap muka semua hadis dibacakan, nanti guru mengocok angka atau semacam apa ya, ada undian, ada kertas, anak ngambil hadis apa yang dibaca. Nah, karena belajarnya tidak normal, maka silahkan pilih 2 hadis saja yang kira-kira anak ibu bisa hafal. Nah, idealnya itu Arabnya dan artinya. Itu nilainya bisa 95 ya, 95 maksimal. Pak Ustadz, anak saya ini nggak bisa-bisa, nggak hafal-hafal kalau pakai Arabnya, boleh gak artinya doang? Atau Arabnya doang? Itu boleh, tapi nilainya akan disesuaikan. Ya, jadi apa ya, jadi ujian ini bukan di atas segalanya, tapi bagian daripada mungkin evaluasi untuk mereview materi-materi yang sudah ada, yang sudah mungkin juga lupa. Jadi sekali lagi pilih 2 hadis yang memang dianggap bisa atau mudah, Arab dan artinya itu. Kemudian hari ketiga itu ada BTQ ya. BTQ itu membaca dan menulis. Nah, nilai membacanya di mana ngambilnya? Yaitu ketika santri setoran, kan walaupun online setorannya, tapi ibu guru tuh mencatat suratnya dan nilainya. Di situ ada nilainya tuh di buku setoran atau buku rekapan. Rekap nilai Bapak Ibu guru ada, walaupun buku mutabaahnya ada di rumah, tapi guru-guru tuh menilai, ada rekapannya. Kemudian untuk menulisnya tergantung bacaan anak-anak. Kalau masih Iqra, maka akan disesuaikan dengan bacaan Iqra-nya. Kalau Iqra 1 berarti nanti menyalinnya Iqra 1 atau tulisannya Iqra 1 ditulis sama anaknya, jangan dibantuin ya. Di sini nggak ada jelek atau gimana, yang penting hasil karya sendiri, menulis sendiri, semampunya sendiri. Dipoto dikirimkan. Nah, kalau nanti
sudah Al-Quran, nanti suratnya akan ditentukan oleh wali kelas masing-masing untuk menulis ayat Al-Quran. Nah, silahkan cari mushaf yang bagus, anak-anak biar menulisnya juga bagus. Jangan nanti cari mushaf yang sudah sobek-sobek atau terlalu tebal ininya, lecek. Nah, jadi rapat banget ya. Jadi cari Al-Quran yang tulisannya lebih besar sehingga tidak ada kekeliruan. Kemudian hari Kamis itu fikih dan ibadah, ya, fikih dan ibadah. Nah, untuk ibadah itu untuk kelas siang, sore, dan malam diambil dari apa? Kita ambil dari modul Gemar Ramadan kita. Jadi buku agenda Ramadan itu dinilai Bapak Ibu. Ada yang penuh banget. Memang kita juga memaklumi tidak semua anak-anak mampu untuk merangkum dan segala macam. Maka yang utama itu adalah pertama puasanya, puasa sama sholat 5 waktu dan tarawehnya. Nah, kalau ada yang lainnya lebih lengkap itu akan jadi penilaian khusus gitu ya. Nah, untuk fikihnya itu di apa namanya? Ambil dari agenda Ramadan. Fikih, yang fikihnya. Fikih. Nah, kalau yang Sigor tuh sudah di broadcast ya. Sudah di broadcast ada katanya doa-doa. Nah, termasuk juga kelas siang, sore, malam juga ada doa-doa tuh di fikih itu. Doa-doa yang sudah kami berikan itu memang doa-doa keselamatan ya, terutama doa untuk menjaga kesehatan zahir batin, karena materinya pas lagi pandemi ya, terlindung dari virus corona. Silahkan dihafalkan satu aja Arab dan artinya ya. Memang di situ ada yang mungkin sangat mudah ya, Allahumma afini fi badani. Itu mudah sekali. Allahumma afini bi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kalau bisanya lebih dari satu ya, itu nilai plus ya. Karena kita memang itu apa ya, satu itu biar semuanya bisa. Jadi kalau anak saya bisa semua, wah itu nanti akan jadi nilai plus ya. Akan jadi nilai plus. Nanti kita sampaikan ke Bapak Ibu guru atau di grup. Ya, jadi yang di-share itu adalah itu minimal atau kemampuan target minimal yang kita berikan, atau kalau istilahnya mungkin KKM-nya ya. Nah, kalau anak misalkan doanya lebih dari satu itu lebih bagus. Karena kita memaklumi semua anak itu kan potensinya beda-beda ya. Ada yang memang dia bisa cepat hafal, ada yang kurang, tapi selain juga dia punya kemampuan yang lain. Kemudian hari Jumatnya adalah akidah akhlak. Nah, akidah akhlak ini kalau kelas Sigor ada materi Asmaul Husna. Nah, kalau kelas sore, siang, dan malam itu nanti ada praktik ya, praktik yang nanti tugasnya akan diberikan mungkin pagi hari di hari Jumat. Jadi tugasnya langsung ke praktek aja yang menyangkut akhlak, terutama di keluarga dengan orang tua. Karena memang teori saja itu tidak cukup ya. Mungkin bisa jadi kalau secara materi kan sudah kita berikan dan anak-anak hafal secara teori, tapi secara praktek bagaimana di rumah, misalkan hal yang paling sepele yang saya rasakan sebagai orang tua ketika anak kita misalkan mencuci piring, itu apa ya, ada semacam kebanggaan gitu ya. Memang mungkin nyuci piringnya nggak bersih misalkan karena belajar kan, tetapi di situ sudah akhlaknya apa, tanggung jawab. Akhlak yang kedua mandiri, akhlak yang ketiga berbakti kepada orang tua, akhlak yang keempat an-nazafatu minal iman, kebersihan daripada iman, dan seterusnya. Atau ada anak nyapu, memang nyapunya mungkin asal-asalan atau nggak bersih, nggak apa-apa Bu, tapi dia sudah mau membantu orang tua mengamalkan. Karena orientasi kita memang sebenarnya kenapa kita ada denda buang sampah, denda makan berdiri, denda bicara kasar, denda enggak sholat, karena memang tujuannya agar akhlaknya itu baik. Silahkan Mah, nomor 4. Lanjut aja. Pembagian rapot hari Sabtu 20 Juni 2020. Jam pembagian rapotnya akan diinformasikan nanti lebih lanjut dengan memperhatikan protokol kesehatan. Syarat pengambilan rapot harus lulus infak sampai bulan Juni. Adapun kecuali yatim dan duafa. Ini kenapa ada prasyarat
perihal infak, karena itu tadi untuk semester dan rapot kita tidak ada biaya khusus, akhirnya kita mengambilnya dari kas infak. Kalau untuk pembagian rapotnya nanti mengenai protokolnya akan diinformasikan lebih lanjut. Yang pasti kita sudah pesan-pesan nih, udah beli. Kita udah diskusi sama banyak pihak juga ya. Artinya pertama jangan khawatir dengan ke-RT-an sudah dapat izin untuk membuka lagi sebenarnya, tapi kita belum berani nanti aja. Tapi untuk nanti cuci tangan kita siapkan, sabun kita siapkan, atau jaga jarak juga kita siapkan. Termasuk nanti mungkin Bapak Ibu akan ada jamnya, jam pengambilan per 5 orang misalkan. Jam 2 sampai jam 2.30 berapa orang namanya akan di-share oleh Jadi sama seperti santunan yatim kemarin. Ada yang dijadwalkan jam 10 misalnya, ada yang jam 10:15. Jadi selang sekian menit itu baru berganti orang supaya tidak menumpuk di satu waktu. Selanjutnya poin 5, wisuda untuk tahun ini ditunda ke tahun 2021. Adapun tes ujian akan tetap berjalan setiap hari Jumat, dimulai dari jam 4 sore sampai maghrib ya Bi? Iya. Sampai sebelum maghrib. Kenapa akhirnya kita memilih opsi menunda? Ya karena itu tadi untuk tahun ini udah diikhtiarkan tidak mungkin kayaknya Bi ya. Mau wisuda virtual juga rasanya bagaimana gitu ya. Nah alhamdulillahnya untuk tahun ini santri yang keluar untuk mondok itu sampai hari ini tercatat ada 21 tadi pagi tadi kita rekapan pagi tadi 21, dan itu sebagian besar sudah pernah merasakan wisuda gitu ya, jadi udah nggak penasaran sama wisuda gitu. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk digabung ke wisuda tahun depan. Nanti kita lihat jumlah wisudawannya, kalau misalkan 2 kali lipat dari yang biasanya, terakhir kita 112 wisudawan. Kalau misalkan sampai 200 ya mungkin nanti tidak terlalu banyak acara seremoni yang lain kecuali wisuda. Jadi fokus ke acara wisudanya sama tasbih Qur'annya. Seperti itu. Adapun santri yang keluar tadi ya, menyambung dari yang sudah dites dan lulus tapi harus keluar karena memang mau melanjutkan mondok, kami persilahkan mulai tadi sore untuk mengambil sertifikat. Kenapa sertifikat nggak dibagikan pas wisuda? Karena itu tadi, di RTDR kan tidak seperti sekolah 3 tahun lulus keluar, tidak seperti itu. Jadi kalau di sini ada yang dari tahun pertama kita berdiri masih ada ngaji sampai sekarang. Jadi sertifikat itu kita keluarkan apabila santri keluar. Ada juga yang nggak keluar tapi dia mau SMA. Dan saya ngajar di salah satu SMP. Dan tahun ini kan 3 juz, ternyata banyak anak-anak yang tidak mencapai target. Nah di RTDR alhamdulillahnya beberapa anak sudah menggunakan jalur prestasi, jalur tahfiz. Jalur prestasi tahfiz. Jadi dia nggak mondok, SMA-nya misalkan di Cikoronjo atau di Sarangbaru. Tahun lalu yang banyak keterima sih Ciksel. Iya, Ciksel itu bahkan lihat sertifikat aja dah, nggak usah. Jadi walaupun di luar zona, kan kalau kemarin sistemnya zonasi. Jadi walaupun di luar zona, selama punya keahlian khusus, kalau di sini hafalan Quran, anak bisa mendaftar lewat jalur prestasi. Kalau tahun ini saya kurang ngerti ya. Sekarang 3 juz. Kemarin ada beberapa santri yang minta sertifikat dan surat, kalau selain sertifikat ada surat keterangan bahwa anak itu benar-benar mengaji di sini, terdaftar di sini. Itu kita keluarkan apabila ada kebutuhan seperti tadi ya. Tapi kalau nggak ada kebutuhan untuk daftar sekolah atau daftar mondok, kita hanya akan mengeluarkan sertifikat jika santri memutuskan untuk tidak melanjutkan di RTDR atau keluar dari RTDR. Seperti itu. Ya, jadi mantap pas keluar, taruhlah sudah 2 juz, 3 juz, bahkan lebih dari itu. Jadi satu sertifikat tapi bobotnya lebih maksimal lah, seperti itu. Ya, lanjut dari itu tadi, lanjutnya nomor 6, poin 6, libur semester genap 29 Juni sampai 14 Juli 2020. Mau langsung dibahas yang itu nanti ya. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk masuk di 14 Juli. 15 Juli. Masuk selanjutnya 15 Juli jika tidak ada halangan dan diizinkan oleh pihak berwenang. Di sini
pihak kepolisian ataupun pihak dari perangkat desa, kita akan masuk seperti sedia kala dengan keadaan tatap muka, ya. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan, di mana tadi protokol yang kita udah susun itu terlampir di surat yang lembaran selanjutnya. Nah, untuk izin lingkungannya, karena kita kan berada di 2 RT nih, RT 11 dan 12. Alhamdulillah beliau sudah mengizinkan. Kalau dari desa, kebetulan di RT kami juga pengajian sudah dibuka untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, dan juga di TPA yang lain juga sudah ada yang buka, tetapi kita lebih berhati-hati saja. Jadi mohon bersabar, pokoknya mohon bersabar ya. Kita insya Allah buka tanggal 15 Juli. Yang pasti satu sih, kita buka di saat RTDR kita selaku pengurus, kami sudah benar-benar siap untuk memfasilitasi segala sesuatunya, dari mulai area untuk cuci tangan, area mengaji yang berjarak seperti itu, dan sistemnya ya nanti kalau bisa dan juga ada kemungkinan kami harus nambah aula. Jadi mohon doanya, ada rezekinya pengen nambah aula untuk memaksimalkan jaga jarak ini. Jadi gitu ya. Ya mau doanya aja, kalau Allah ngasih rezeki. Insya Allah kita ada rencana rumah depan area bawah itu mau kita bikin, yang dulu pernah saya pakai jadi rumah saya itu mau jadi aula. Jadi di bawah rumah RTDR, rumah yang lama itu nanti akan jadi dua area mengaji, 2 aula. Seperti itu. Kalau untuk shiftnya kita ke halaman selanjutnya ya. Kalau untuk shiftnya, untuk biasanya satu shift kita akan bagi menjadi 3 shift. Artinya kalau satu kelas ada sekitar 24 anak atau 30 anak, artinya hanya akan ada sepertiganya di setiap shift ya. Jadi hanya 30%-nya aja yang akan mengaji dalam satu waktu. Itu pun insya Allah kita akan coba berjarak minimal bisa 1,5 meter ya. 1 meter aja. Bisa 1 meter lah, 1,5 meter insya Allah masih cukup untuk aula yang besar. Nanti untuk jadwalnya kita rilis lagi, karena ini baru estimasi aja yang sudah kita share ke jamaah. Nanti bisa mungkin ada jeda untuk waktu kami, mungkin dari satu shift ke shift selanjutnya, entah mau di fogging atau mau di pel atau apa, atau mungkin kalau nggak di pel, jamaah atau santri bawa sajadah mungkin supaya nggak bersentuhan langsung dengan lantai. Itu nanti kita infokan lagi lebih lanjut. Nanti kita kan diskusi lagi ya sama pihak aparat, karena terus terang RTDR siap mengadakan pengajian dengan dengan kesiapan yang benar-benar udah mateng ya. Hasil diskusi dengan berbagai pihak seperti itu. Nanti untuk nanti ngebaginya gimana Bu Dinda? Kalau 30% yang ngaji, nanti yang sisanya kemana? Jadi untuk sistem ngajinya nanti akan dibagi, kan ada absen 1, misalnya nih kalau kita hitung gampang 30 anak misalnya, jadi absen 1 sampai 10 jam sekian, absen 11 sampai 20 jam sekian. Nanti untuk nama-namanya yang akan mengaji pada shift ini dan shift ini itu akan diumumkan oleh wali kelasnya masing-masing, oleh ustadz-ustazahnya gitu. Adapun dengan keadaan yang baru nanti dengan tatap muka, kita mewajibkan kepada santri yang pertama mandi. Kalau biasanya ngaji itu nggak mandi ya, dengan berbagai aroma yang ada. Kalau untuk nanti punten pisan, kalau bisa mandi ya, usahakan banget mandi. Mandinya ya. Pakai sabun ya. Pakai sabun ya, nggak harus parfum, nggak usah. Kalau pakai terlalu macam-macam parfum juga kasihan yang ngajar, nanti pusing ya. Jadi yang penting mandi bersih, pakai sabun. Untuk seragam kita hanya wajibkan 2 hari. Hari Senin kuning, hari Selasa biru, dan selanjutnya bebas. Kenapa bebas? Kami berharap setiap hari salin ganti baju ya. Jangan kalau biasanya pakai kuning Senin sama Selasa. Nah, untuk sekarang dengan keadaan pandemik seperti sekarang udah nggak bisa dilakukan lagi ya. Harus walaupun punya seragamnya lebih dari 1. Walaupun seragamnya lebih dari 1 ya, karena kita khawatir nanti daripada menimbulkan kecurigaan dan ya. Seragam masih banyak stoknya ya. Seragam banyak stoknya, alhamdulillah. Tolong ya dibeli. Tolong dibantu. Karena qadarullah seragam kita sudah lunas ke konveksi. Ya, itu uangnya nyangkut di situ ya. Jadi Lu jangan curhat. Jangan curhat, kita lanjutin ya.
Oke. Yang selanjutnya sudah berwudu dari rumah. Ini kan kita sudah biasa lakukan ya. Semata-mata supaya ngaji Quran itu udah siap dalam keadaan suci berwudu. Lalu memakai masker, ini wajib. Adapun face shield, kita masih kaji perlu atau tidak kita pakai face shield ya. Efektif atau enggak nanti kita masih mau tanya-tanya dulu kepada yang lebih ahli untuk hal itu. Iya. Kalau ada boleh pakai helm. jangan anak-anak main jitak-jitakan lagi. Kalau face shield mungkin, tapi nomor satu proteksinya masker sih. Malah kalau anak-anak kuat masker sama face shield itu lebih baik ya, karena kan ngajinya nggak lama, durasinya paling cuma 30 menit paling lama, atau kalau satu anak mungkin 10 menit udah paling lama ya. Selanjutnya membawa hand sanitizer masing-masing, ini wajib, dan itu disimpannya nggak di tas, dikantongin lah kalau ada. Kalau pas kebenaran ada kantong dikantongin, kalau nggak ada ya baru ditaruh di tas. Walaupun RTDR insya Allah di setiap sudut ruang nanti akan menyediakan, tapi dengan keadaan 600 santri rasanya tidak mungkin untuk mengcover semuanya ya. Sabun aja kita masih mikir-mikir nih ya, mudah-mudahan kita dapat supply. Sabunnya campur air. Jangan nanti anak-anak kepedean udah bersih taunya nggak bersih gara-gara sabunnya kita manipulasi ya. Jadi kita emang lagi masih cari supplier sabun yang memenuhi standar, tapi agak termasuk supplier donatur sabunnya nggak apa-apa. Karena kenapa saya sempat posting sabunnya yang 5 liter, karena kalau sabunnya yang isi ulang yang kemasan refill itu kayaknya nggak cukup ya, akan cepat banget habisnya ya, karena RTDR dengan 15 orang satu rumah mukimannya aja masya Allah banget kita pemakaian sabun cuci tangan ya. Selanjutnya sebelum masuk ke setiap ruangan, santri biasanya kalau nggak diantar naruh sepeda dulu, lalu naruh sendal. Nanti rak sendal kita taruhnya di posisinya di luar tidak di dalam ruangan ya, karena alhamdulillah sekarang rak sepatunya udah bagus semua, udah bersih semua, kita taruh di luar. Habis taruh sepatu sendal baru cuci tangan ya, jadi benar-benar steril. Kalau bisa nggak banyak sentuh-sentuh itu lebih baik ya. Kalau untuk santri yang sore malam kan nggak harus selalu pegangan tangga kan. Dan kita ini kan juga mungkin harus ada relawan ya untuk jaga di depan ini. Nanti kita masih rumuskan apa dari guru atau dari santri-santri mukim atau santri-santri yang udah SMA yang mau direlawan. Nanti kita akan atau orang tua santri ya, orang tua santri pokoknya kita akan buka relawan ya, orang tua santri sigor akan relawan. Kenapa? Kalau guru yang piket nanti pasti akan terkendala di ngajarnya. Kita sih nanti di luar guru sih harus ditungguin, kita nggak mau formalitas ada cuci tangan, ada sabun, nggak ada yang nungguin namanya anak-anak. Karena kita juga ingin bukan menjamin sih, memastikan secara ikhtiar kepada bapak ibu terutama apakah betul anaknya cuci tangan. Nah, kalau ditungguin, maka insya Allah nanti dipastikan semuanya masuk harus cuci tangan. Syukur-syukur kalau yang emang dari rumahnya jalan kaki nih, nggak pakai sepeda, syukur-syukur udah dipastikan sama orang tua cuci tangan di rumah sebelum berangkat. Itu akan lebih tadi udah mandi dari rumah. Ya udah mandi kan ntar pegang-pegang lagi. Jadi pas keluar mau jalan tuh di make sure untuk cuci tangan lagi, atau karena tadi kan pakai hand sanitizer, silakan itu opsi untuk mungkin mau membersihkan sendiri gitu ya, anak-anak sendiri. Selanjutnya setelah setoran hafalan langsung pulang. Kalau biasanya kita datang bareng, pulang bareng. Kalau ini kita datangnya bareng, pulangnya masing-masing. Jadwal baca pulang. Kita belum tahu ntar anaknya yang maju nyamperin guru atau nanti gurunya yang ngedatengin ke spot-spotnya untuk mempercepat di RTDR pulang, berarti di rumah orang tua atau anak sudah ngapalin. Itu sudah menghafal. Insya Allah sih ya. kalau anak RTDR mah. Betul, jadi ini penekanan. Jadi kalau di rumah udah hafal, datang setoran. Anak-anak tuh mungkin saya cek di absen dan segala macam di syahadah, ternyata secara prestasi atau kualitas dan kuantitas tidak ada yang berubah, cuma kasihan anak-anak gitu kalau nggak ketemu gurunya. Ini masalah psikologis lagi betul, nih. Ya. Jadi kita alhamdulillah sudah tidak ragu lagi dengan semangat anak menghafal Al-Quran, tapi
akan lebih semangat lagi kalau mungkin ketemu dengan gurunya, walaupun hanya untuk sekedar setoran, mungkin cuma 2 menit setoran pulang gitu kan kalau di absen pertama gitu. Ya, walaupun juga nggak bisa salaman. Iya. Nggak apa-apa ya. Kita harus bersabar sebentar sampai nanti vaksin atau obatnya ada ya. Selanjutnya menjaga jarak minimal 1 meter. Kalau ini insya Allah kita nanti siapkan stiker untuk didudukin sama anak-anak ya. Kalau biasanya kan pakai tanda silang, itu saya kadang masih agak ragu tuh. Ya. Kalau cuman yang dihindarin tanda apa? Ada yang nanya. Di sini aja lihat YouTube-nya, lihat Facebook-nya di sini. Hah? Oke, kalau untuk kalau pakai tanda silang saya masih agak bingung, kayak kemarin sholat itu masih kadang-kadang nempel-nempel sama yang lain. Kalau di sini kita pakai stiker, ya nanti stikernya saya tempel, anak hanya boleh duduk di stiker, ya. Syukur-syukur kalau nggak repot, misalnya untuk santri yang udah agak-agak besar, SD, SMP, SMA, bawa sajadah itu lebih baik. Jadi stikernya ditaruhin sajadah. Jadi kan kalau dipakai sajadah kan tangan megang nggak ke ubin, jadi lebih ke sejadah. Itu buat ini aja, lebih ke pencegahan aja. Selanjutnya, poin selanjutnya, santri yang sakit, demam dan lain-lain itu dilarang untuk masuk ngaji sampai kondisinya sehat. Flu, walaupun flu-nya ringan, usahakan juga tidak masuk. Kalau memang si anak takut tertinggal hafalannya, boleh kok request ke gurunya untuk minta di telepon untuk setoran hafalan. Selanjutnya, sholat asar dan isya selama masa pandemik tidak ada dilakukan di RTDR berjamaah. Silakan nanti dilakukan di rumah masing-masing. Selanjutnya, membawa minum dan snack sendiri. Jadi selama masa pandemik, mohon maaf, warung jujurnya kita masih tutup, ya, nggak ada jualan. Tapi kalau di luar masih jualan. Kalau tetangga kita ada jualan, silahkan kalaupun mau beli sesuai protokol aja ya, tetap ikuti protokol. Kalau bisa uang pas ya. Nah itu ya, tadi. Uang pas. Jadi mamanya dari sekarang siapin uang receh, isi anaknya mau beli-beli. Karena kalau terlalu dilarang banget juga, ya balik lagi sih ya. Kadang malah takut ngumpet-ngumpet juga nanti malah. Gitu. Selanjutnya penyemprotan desinfektan untuk benda mati akan dilakukan secara berkala. Nanti untuk aula kita pelnya berkala, kita foggingnya, kita semprotnya juga berkala. Selanjutnya, apabila nanti benar-benar disetujui untuk masuk di tanggal 15 Juli, kita akan lakukan masa sosialisasi 1 minggu, ya. Jadi mungkin ngajinya nggak akan efektif banget dulu, karena kita isinya lebih banyak mau mengedukasi anak-anak, cuci tangan, corona itu apa, kalau kenapa sih kita Gubernur Jawa Barat namanya AKB, adaptasi kebiasaan baru ya. Iya. New normal. Iya, new normal. Ada yang kasih kiss siapa? Oke. Lalu yang ini poin penting juga, karena beberapa udah ada yang japri kepada saya. Bagi orang tua santri yang belum mengizinkan anak-anaknya untuk ngaji ke sini secara langsung melalui tatap muka nanti di 15 Juli dan seterusnya, kami persilahkan untuk japri kepada ustadz-ustazahnya untuk tetap ditelepon ya. Kalau dari RTDN yang grupinnya telepon WA. Untuk video call kita agak berat ya. Kalau untuk sekarang terus terang untuk video call agak berat dari segi kuota dan sebagainya. Tapi kalau WhatsApp call oke ya. Jadi masih bisa menerima setoran hafalan melalui WhatsApp call. Jangan khawatir, tidak akan ada diskriminasi mau yang ngajinya datang langsung atau ditelepon, semua insya Allah akan masih tetap dilayani satu persatu ya, diterima ngajinya satu persatu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Uli Rustia. Kalau hafalan sekarang surat Al-Baqarah berarti ujiannya surat apa? Nah, ini sudah dibahas di rapat. Jadi kalau misalkan nih hafalannya Al-Baqarah ayat 50 nih, sekarang ayat 50 Al-Baqarah kan surat apa ujiannya? Masih Al-Baqarah, mungkin nanti gurunya hanya mewajibkan 1 sampai 10. Nah, jadi mudah kan? Jadi walaupun udah atau masih Al-Baqarah tetapi bukan juz 29, tapi masih Al-Baqarah, hanya ayatnya dipersingkat dari 1 misalkan sampai 10 atau sampai 15. Nah, jadi tetap di surat itu kalau udah Al-Baqarah ya. Jadi kalau sudah Al-Baqarah seperti itu jawabannya.
Jadi sekali lagi untuk kan kemarin kita ada survei ya, 82% itu setuju untuk masuk. Nah, 18% itu belum siap. Itu survei kan survei keadaan sekarang. Dan kita masuk new normal. Artinya masih ada waktu sebulan sampai tanggal 15 Juli yang saya yakin nanti kita akan ada survei kedua untuk memastikan ya, survei kedua mungkin nanti di awal Juli. Semoga keadaannya lebih bagus terutama untuk Bekasi dan Jawa Barat pada umumnya, sehingga Bapak Ibu yang mungkin hari ini menjawab tidak setuju karena keadaannya mungkin masih berubah-ubah, masih beradaptasi. Dan sekarang kan artinya kita mau gak mau selama vaksin belum ada memang harus berjalan, harus tetap berjalan semuanya. Ekonomi harus jalan, keagamaan harus jalan, sosial harus jalan dengan tetap jaga jarak, pakai masker. Kemudian yang sakit itu dilarang masuk ya sampai keadaan sudah pulih atau sudah sembuh. Sudah ada vaksin merata ya. Maksudnya kalau sedang sakit demam misalkan, itu nggak usah masuk ke RTDR gitu ya. Ya, sampai benar-benar sehat lah. Gitu. Apalagi? Kalau ada pertanyaan, Bu Dinda, kenapa sih kita nggak nunggu semuanya benar-benar pulih baru tatap muka? Kalau pertanyaannya seperti itu, jawaban saya kapan gitu kan? Karena yang saya tahu, kita juga ikutin berita terus kok, kita ikutin pantau, kita tanya-tanya sama teman-teman kita yang ngerti gitu ya. Walaupun berita kadang agak ngebingungin ya, yeah. Tapi kita kadang tanya sama teman-teman kita yang emang lebih paham gitu ya. Ya pun ada vaksin dalam waktu dekat, distribusinya tidak akan secepat yang kita bayangkan. Tenaga kesehatan dulu katanya. Ya, nomor 1 pasti nakes dulu sama ya yang sedang sakit, yang sedang sakit gitu. Artinya akan butuh waktu mungkin tahunan gitu untuk, ya. Untuk Indonesia dengan 280 juta jiwa itu akan makan waktu yang nggak sedikit untuk mendistribusikan vaksin seperti itu. Yang kedua juga kan sekolah masih libur ya. Sekolah masih libur, kemungkinan masih libur ya, karena kan bahkan ada wacana mungkin anak masih online sampai Desember. Nah, saya membayangkan anak-anak kita sekolah libur di rumah. Terus di rumah juga mungkin bosen, akhirnya bergaul dengan teman-teman yang lainnya, terbawa hal yang takutnya malah main juga. Nah, artinya ruhnya akan rusak. Nah, kalau ruhnya rusak, ini psikisnya rusak akan bahaya kemana-mana. Maka istilahnya kalau kemarin saya sambutan Pak Yusuf Kala sebagai ketua masjid, beliau bilang yang pertama dibuka itu harus masjid atau tempat ibadah umat yang lainnya. Kenapa? Kalau agamanya, kalau ruhnya terisi, maka yang lain juga akan baik, akan bagus. Makanya banyak pertimbangannya kita pikirkan, bukan alasan sekedar misalkan ekonomi atau penyanyinya tidak, tapi sekali lagi ini sudah lebih kepada ancaman moral atau akhlak anak-anak. Kalau kita nggak ngaji, anak-anak mau ngapain? Sekolah enggak, ngaji enggak, yang ada keluyuran di mana-mana. Dan saya menyaksikan sendiri, anak cuma nongkrong-nongkrong, main HP, main game online. Nah, kalau dia ada jam ngaji, kan nanti juga dari guru, walaupun cuma 5 menit ada nasihat setiap hari. Nggak mungkin kan datang langsung ayo baca, nggak mungkin. Pasti atau nanti juga kita akan maksimalkan live FB ini untuk pasti ada nasihat walaupun tidak banyak untuk menyemangati anak-anak, mengingatkan anak-anak. Karena kita akui Bapak Ibu, kalau kita yang bicara ke anak kita kadang kurang mempan. Tapi kalau gurunya bicara, termasuk anak saya sendiri, itu lebih ampuh ya, itu lebih ampuh banget. Kata bu guru. Nah, sampai saya ini cerita aja mengajarkan. Kayak itu kalau belum setoran dia masih deg-degan katanya. Kayak saya tuh ngajarin duha mungkin agak susah, tapi ketika gurunya bilang suruh duha, masya Allah tiap hari duha, mau tahajud. Kenapa? Karena dari gurunya. Jadi sekali lagi ini bukan kita bicara masalah
infak atau masalah yang lainnya, tetapi saya sudah melihat dan memprediksi sekolah kemungkinan ini emak-emak siap-siap kita akan belajar online sampai Desember 2020 kemungkinan besar. Nah, kalau misalkan ini efek kalau sekolah masih sampai Desember masih libur, kemungkinan untuk RTDR akan lebih fleksibel lagi ya. Jadwalnya bisa kita kasih jeda, Bi. Jadi antara yang biasanya sigor ke sore ke malam itu kalau biasanya jedanya cuma setengah sampai 1 jam, kita bisa kasih jeda lebih. Nanti mungkin akan ada perombakan jadwal ya. Tapi kita tetap sesuaiin sama sekolah online di rumah ya, sama belajar online sekolah ya. Supaya itu tadi kita ada jeda waktu untuk minimal kita pakai desinfektan, pakai Wipol gitu ya, supaya semuanya clean lagi, steril lagi kayak gitu. Itu sih yang penting yang mau kita sampaikan. Sekali lagi, kalau memang belum berkenan untuk dilakukan tatap muka, mengirimkan anak-anaknya mengaji secara langsung, kita sangat open kok untuk silahkan boleh tetap minta di telepon, minta setoran seperti yang sudah dilakukan ya, dan tidak akan ada diskriminasi. Tapi dibedakan. Saya salut sama ibu yang punya pikiran seperti itu ya. Salutnya benar-benar berarti di rumah mengawasi ya, karena saya sendiri sebenarnya gitu ya, menghendaki secara pribadi itu sekolah masuk gitu ya, ngaji masuk, karena kasihan anak-anak. Tapi kalau bapak ibu di rumah mungkin bisa bervariasi menemani anak-anak luar biasa. Bahkan mau di rumah mendampingi belajar, mengajar untuk hafalan, betul luar biasa. Jadi sekali lagi ini pilihan untuk yang mau tatap muka ataupun mau online. Yang jelas yang pasti kita sudah seizin pihak terkait ya, terkait ya. Kita nggak berani kalau nggak ini juga. Kita sih yakin gitu ya, untuk keagamaan ini akan lebih longgar karena kan menyangkut sekali lagi ruh atau sekarang logikanya kan mall mau dibuka itu mall berapa jam dia buka kan, masa ngaji 30 menit nggak boleh kan gitu. Apalagi kita nanti akan buktikan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita istiakan gitu. Besok kita update wastafelnya yang mau kita pasang besok pagi insyaallah. Oke, itu saja barangkali ya. Ini sudah jam 20. Ada lagi pertanyaan barangkali? Coba lihat di itu, ada yang nanya. Ini ada yang nanya, taruh. Saya sambil cek pertanyaan ya. Tadi Bapak Ibu cocoknya kayaknya jadi YouTuber ini ya. Oh iya, kenapa kita berkali-kali kasih link FB grup ini kepada jamaah di grup kelas? Karena kalau misalnya ceramah atau nasihat di kelas kan nanti akan terbatas nih, Bi. Akan terbatas waktunya, apalagi agak kaku ya kalau ketemu langsung kan nggak boleh banyak salim dan lain-lain atau kontak terlalu dekat. Insya Allah kedepannya kita akan maksimalkan live FB ini untuk nasihat ke anak-anak. Jadi yang nonton bukan ibu bapaknya doang. Dan ini nanti siaran ini akan ada di YouTube juga ya. Nanti like and subscribe. YouTube RTDR ada ya. Udah lama YouTube-nya tapi nggak ngerti apa ini edit dan sebagainya. Jadi untuk nasihat-nasihat, untuk mungkin materi Jumatnya nanti kita maksimalkan melalui live FB. Kenapa melalui live FB? Karena setelah saya pernah waktu itu ajak untuk beberapa orang untuk Zoom, ternyata masih pro kontra ya antara datanya bocor atau enggak, Bi. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan FB karena kalau FB kuotanya nggak mahal ya, maksudnya nggak menyedot kuota terlalu besar. Terus juga banyak ibu-ibu RTDR yang punya FB ya. Kalau yang belum ya nanti kita share link YouTube-nya insyaallah. Jadi YouTube itu hanya untuk mengcover yang nggak punya FB ya. Saya hargai juga orang-orang yang tidak punya FB, nggak masalah, itu pilihan. Yang penting komunikasinya tetap lancar ya. Segala informasi berkaitan dengan RTDR tidak ada yang miss gitu ya. Tetap semuanya
sampaikan nanti. Ini ada pertanyaan udah dijawab ya, yang masalah yang mana? Nih, di sekolah kan juga sama tesnya. Oh ya, tes di sekolah kan ada yang hari Senin juga tes PAT ya, baru mulai PAT. Nanti gimana Bu Dinda? Silahkan komunikasikan dengan gurunya. Kalau misalkan itu pagi, nanti bisa tahfiznya yang sore, atau janjian aja. Di kita kan fleksibel ya. Kebetulan guru-guru kita juga semuanya work from home ya, bekerja dari kita rumah. Sudah tawarkan datang ke sini karena ada wifi ini gede banget 20 Mbps di RTDR. Tapi katanya udah kayaknya di rumah aja bisa selonjoran. Selonjoran ya pakai daster. Oke. Jadi itu. Terus satu lagi Bu Dinda, kalau anak Sigor gimana nanti pas tatap muka? Bisa nggak tuh ngaji? Kemarin tuh dari guru-guru Sigor, kalau anaknya belum bisa mandiri, misalkan susah dikondisikan, katanya ibunya boleh menemani. Nah, jadi boleh duduk di mendampingi. stiker itu sebelahnya ibunya. Itu opsi pertama ya. Kalau ibunya sibuk kerja atau banyak kerjaan atau dagang, nggak bisa nemenin. Nanti kita insya Allah akan ada kartu merah. Kartu merah, kartu cinta ya dari guru. Kartu kartu apa? Untuk anak-anak yang belum bisa kita kondisikan, artinya anaknya nggak mau diem, mungkin masih senang kesana kemari, berlari kesana kemari. Nanti kalau udah dapet kartu merah dari Bu Ustazah atau Pak Ustadznya, artinya besok-besok boleh ngajinya dari telepon ya. Kalau anaknya kangen banget, nanti kita video call deh, nggak apa-apa ya. Jadi mudah-mudahan jadi nyaman buat semua, nggak ketakutan. Aduh gimana Bu Dinda, anak saya anteng, nih yang lain kan maunya gitu kan, kalau namanya anak kecil ya. Tapi insya Allah ini kita sempat kemarin sudah bahas dengan guru-guru, kalau memang nggak bisa, nanti mungkin ada namanya kartu merah. Kalau saya bilangnya ya biar gampang kartu merah aja, atau surat cinta lah. Surat cintanya itu boleh besok, boleh ngajinya di rumah, nanti ditelepon atau di video call sama Bapak Ibu guru gitu. Ya cukup ya. Nanti kita update terus. Ini kita masih tanggal 5 Juni. Insya Allah 1 minggu dari sekarang atau 2 minggu dari sekarang nanti kita update lagi, karena ke Juli masih lumayan lama, masih 1 bulan lebih ya. Kita update terus, kita lihat terus, kita pantau terus. Kalau saya sih lebih senang ngikutin ini ya, dari data dari gubernur. Iya, jadi kita pengikut. Karena kita kan di Jawa Barat, jadi jangan melihat data nasional, karena bikin kita pingsan. Di Jawa Barat itu RO-nya atau apa ya namanya? Indeks penularannya. Ya itu udah di bawah 0, sekian, di bawah 1. Artinya kalau RO itu 1, berarti 1 orang bisa menularkan 1 orang. Nah kalau udah di bawah 1, misalkan 0, berarti 1 orang pun sangat jauh untuk menular ke yang lain. Kenapa? Asal karena sudah terlacak. Jadi Pak Ridwan Kamil ini memang dari awal dia ikut Korea untuk rapid test sebanyak-banyaknya, dan kita bersyukur ya di Jawa Barat ini kasus hariannya hanya 20, 22, 18 dibandingkan dengan Jawa Timur. Jadi sekali lagi kalau mau Bapak Ibu lebih tenang, lihat datanya jangan nasional, lihat yang Jawa Barat aja. Atau ini Picobar ya, download Picobar. Kita ada aplikasi Jawa Barat, khusus Jawa Barat, Picobar. Nanti saya kasih di WhatsApp status. Iya, boleh. Di WhatsApp status aja, nanti cek. Ya jadi kalau kita mau kemana cek dulu area itu. Atau di follow IG-nya Pak Ridwan Kamil, gubernur kita, karena itu lumayan menenangkan ya. Menenangkan dalam arti. Oh ini ada yang nanya. Mau tanya Bu Ustazah, dan untuk pembagian shift kapan dibagi? Senin sudah masuk. Oh, ini berarti belum menyimak dari awal ya. Jadi kita masuk tadi yang pakai shift-shiftan itu adalah kemungkinan insya Allah itu 15 Juli ya, tahun ajaran yang baru. Sedangkan sekarang nih minggu depan terakhir itu kita masih tahun ajaran yang lama, semester lama ya. Jadi masih online, masih lewat WhatsApp ya. Kenapa kita sampaikan? Karena itu tadi ada beberapa yang nanya, Bu Dinda nanti masih bakalan online atau masuk gitu kan? Termasuk juga santri baru ya. Ya santri baru juga
masih bingung kan mau daftar atau enggak. Kalau saya bilang kita update terus kok akan jadi tatap muka atau tidak ya, ketemu langsung atau enggak, nanti kita update terus. Kalau untuk shiftnya ini tadi itu mulainya per 15 Juli 2020 ya 2020. Yeah. Kalau yang sebelum itu kita masih via WhatsApp call. Mungkin nanti kita coba pertama pas bagi rapot kali ya. Ya, itu nanti Bapak Ibu bisa. Cuma kita nggak bisa juga banyak pengumuman karena kan kita shiftin lagi kan. Iya. Gitu. Oke, cukup. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ke japri ke nomor saya aja biar nggak ketutup sama yang lain. Kalau di grup kelas saya hanya sebatas off dulu ya, kita kunci. Untuk sementara grup kelas masih saya kunci sampai saya cek yang baca pengumuman kemarin-kemarin itu semua udah baca, baru saya buka lagi kelasnya. Jadi kalau ada yang nggak baca-baca nanti dijapri oleh siapa? Nanti saya japri. Iya. Kalau luang waktunya. Iya, untuk yang mau keluar tapi belum ambil sertifikat, saya harapkan segera ya, karena kalau ditunda-tunda nanti pekerjaan di kantor makin numpuk. Termasuk yang ada tabungan. Sama yang ada tabungan, yang mau keluar yang masih punya tabungan boleh diambil. Dan yang masih punya yang lainnya. Nah, ya. Gitu. Jadi kadang ya kayak sekarang jangan lupa buku Gemah Ramadan tetap dikumpulkan. Kotak-kotaknya udah saya siapkan di luar. Dan jangan lupa kalau cuma nganter buku. Kalau cuma nganter buku, jangan tekan bel ya. Kebayang ya ratusan orang. Saya kadang lagi di kamar mandi, kadang saya lagi masak gitu ya. Karena untuk sementara selama pandemik segala kegiatan TDR yang mengurus hanya kami berdua dan hanya satu asisten santri. Hanya Bang Riko yang bantu. Yang lain masih kita. Jadi kalau ada misalnya info harus dikumpulin aja dulu, nggak langsung diproses, saya mohon maaf dengan segala keterbatasan tenaga dan waktu. Ya semuanya insya Allah tetap kita usahakan untuk terlayani dengan semaksimal yang kita bisa ya. Insya Allah. Tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Saya kira Senin ulangan langsung, jadi nih tes masih online. Ya tesnya masih online Bu ya. Iya. Ibu baca ya suratnya, baca berulang-ulang ya. Jangan nanti hafal. Baca berulang-ulang ya. Jadi ya, sampai paham aja. Surat itu insya Allah tidak ada ini, baca aja pokoknya. Ya baca poin A, B, C-nya. Termasuk yang masih nanyain kuota santri baru. Ya. Untuk saat sekarang saya baru bisa terima 10 lagi ya, karena sebenarnya jumlah yang keluar sama yang masuk udah nggak imbang. Kecuali yang kelas malam putra itu banyak. Ya, kalau malam mau putra, malam putra bebas, agak itu luang. Ada kuota sekitar 40-an kayaknya. Tapi kalau di luar itu kita hanya terima 10 karena yang keluar cuma 21. Jadi yang banyak tuh sore. Nah, putri sore malam penuh terus. Ya, nanti kalau putri lebih banyak yang putri ya, banyak yang perempuan. Dan yang mau pindah kelas jangan dulu japri, nanti setelah kepastian pengumuman sekolah. Setelah pengumuman libur ya, atau setelah ada kepastian dari sekolahnya Januari kah atau sekolahnya Juli kah, nanti akan saya kasih kesempatan untuk yang mau geser shift atau geser kelas, silakan. Kalau sekarang jangan dulu. Jadi pekerjaan itu satu layer dulu, layer ini selesai, sekarang nih lagi ngurus yang bagi sertifikat, nanti ganti ngurusin yang mau daftar baru, nanti ganti lagi ngurusin yang lain ya. Insya Allah semuanya kepegang. Ya. Udah 1 jam ini mah. Udah, ya udah. Ya nanti kuotanya lumayan untuk kesedot. Oh iya. Pakai wifi. Terima kasih, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita selalu mendoakan anak-anak kita semoga jadi anak yang soleh-soleha, menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran, faham Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dan kelak anak kita lah yang akan menjaga kita dari siksa api neraka, yang akan membawa kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Membayangkan bagaimana kalau kita di surga diberikan mahkota oleh Allah karena anak kita hafal Al-Quran. Walaupun mungkin hafalnya enggak 30 juz 30 juz 29, dia baca, dia jaga, dia hafalkan, dan dia ridho dengan hafalannya, insya Allah itu akan jadi syafaat pada hari kiamat. Buat dia dan buat orang tuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan pelayanan.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.